Hai, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Nah, di video ini aku juga mau coba menjawab kembali pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di DM Instagram aku yang Masya Allah, aku juga nggak nyangka kalau ternyata sebanyak itu yang nanya. Banyak banget yang nanya. Maaf kalau ada yang belum kebales. Terus kadang-kadang kalau misalnya DM-nya terlalu malam, di atas jam 9, di atas jam 10, mungkin saya nggak bisa langsung jawab ya karena kan udah malam. Jadi tapi sebisa mungkin saya pasti balas, saya pasti jawab gitu. Cuman maaf ya kalau ada yang telat, karena Masya Allah, aku juga nggak nyangka kalau ternyata banyak banget yang nanya gitu. Tapi saya dan suami happy kalau misalnya kami bisa membantu atau sedikit ngasih informasi soal varikokel. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman yang biasa mampir di DM Instagram aku, yang kebetulan banyak pertanyaan yang sama gitu. Jadi saya coba jawab di sini juga. Siapa tahu teman-teman yang lain juga ada pertanyaan yang sama yang belum sempet DM ke aku. Mungkin ini akan dibagi beberapa part, karena kalau dalam satu part kepanjangan takutnya kalian bosen liatin muka aku terus. Oke, nah, seperti biasa pertanyaannya aku udah tulis di sini. Aku anaknya jadul, semua ditulis di buku. Oke, untuk yang ini berarti Q&A part 4. Oke. Ada pertanyaan yang sering banget ditanyain di DM Instagram. Jadi ini semua pertanyaan yang sering di DM ya. Nah, 1. Kira-kira ada nggak sih Mbak cara ampuh mengobati varikokel tanpa operasi atau tanpa konsumsi obat-obatan? Kalau secara pengalaman kami, kita kan udah pernah tempuh dua jalur ya. Kita pernah non medis dan pernah medis. Nah, non medisnya yang kita lakuin waktu itu pijat, urut, sinse, terus cari-cari informasi makanan apa yang katanya bagus untuk mengurangi varikokel, seperti makan semangka, terus habatus sauda, kayak seperti habatus sauda, madu kurmanya sendiri itu, terus kurma muda, buah zuria tuh gitu-gitu. Suamiku udah lakuin semua, termasuk akunya ikutan minum juga kan. Nah, kadarullah tuh nggak ada pengaruh sama sekali sama suami, padahal si pijat, urut, si sinse itunya tuh kita nggak yang cuman sekali datang udah gitu, enggak. Kita memang rutin. Dulu waktu itu sinse itu kita sebulan sekali, 2 minggu sekali itu sinse di pijat di titik-titik yang ya menurut sinsenya harusnya di titik itu gitu. Nah, itu kita 2 minggu sekali. Suami termasuk aku juga jadinya ikutan gitu kan. Sinse, terus urut-urut biasa lah untuk ngurut gitu. Terus emang ada yang urut-urut yang katanya memang ahli untuk fertilitas, makanan-makanan seperti itu. Nah, kadarullah itu kita lakuin selama 4 tahun. Kita ikhtiar seperti itu selama 4 tahun, nggak ada ngaruh sama sekali. Yang ada suamiku tuh grade varikokelnya meningkat. Yang awalnya hanya kiri, grade 2 kiri, setelah 4 tahun malah jadi kanan kiri, kirinya 3 menuju 4, dan kanannya jadi malah ada varikokelnya 2, grade 2. Nah, jadi sepengalaman kami nggak pengaruh. Nah, terus akhirnya kita menempuh jalur medis, yang dimana menurut urologi dan SPOG kami satu-satunya untuk menyembuhkan varikokel itu dengan jalan medis, yaitu operasi. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada cara lain selain operasi dan minum obat untuk mencegah atau mengobati varikokel, kayaknya menurut kami nggak ada deh. Kayaknya ya tetap aja namanya sakit harus ada
harus minum obat atau enggak ya harus tindakan. Kayak nggak ada deh nggak minum obat, nggak operasi tapi langsung bisa sembuh. Kita juga nggak tahu, kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak bisa deh. Tetap harus ada yang diminum atau tetap harus ada tindakan gitu. Kalau masih ragu, kalau masih takut untuk operasi, gak apa-apa, tapi setidaknya menurutku konsul untuk ke urologi dulu harusnya penting ya, karena itu bukan hanya untuk ikhtiar mencari keturunan, tapi untuk penyembuhan juga, karena varikokel tuh ya sakit, berarti kan ada pembuluh darah yang lebar, ya itu penyakit ya, memang harus disembuhkan gitu. Tapi kan gak harus dari urologi langsung operasi, tapi setidaknya konsul dulu deh biar tahu gitu. Pertanyaan kedua, ini yang paling banyak banget, bagaimana sih cara pakai BPJS? Emang program hamil bisa ya pakai BPJS? Terus saya bingung tahapannya pakai BPJS gimana. Nah, untuk tahapannya sama aja sama penyakit-penyakit lainnya. Kalau kita mau pakai BPJS, ya berarti kita ke klinik Vaskes 1 dulu. Klinik Vaskes 1 kan yang ada di kartunya tuh. Terserah klinik Vaskes 1-nya kita kemana, ke klinik kah atau ke puskesmas biasanya. Nah, kita harus dapat surat rujukan dari klinik Vaskes 1 atau dari puskesmas untuk ke rumah sakit yang kita tuju. Biasanya itu harus sesuai dengan domisili atau zonasi dari tempat kita tinggal. Jadi nggak bisa seenak-enaknya kita nunjuk rumah sakit mana. Karena saya kan tinggalnya di Bekasi, nggak bisa saya tunjuk rumah sakitnya di Jakarta. Biasanya sesuai dengan domisili kita tinggal, masuk zona kita tinggal gitu. Nah, bagaimana cara untuk dapetin surat rujukannya? Ya, kita tinggal datang ke klinik Vaskes itu, klinik Vaskes 1-nya itu atau ke puskesmasnya. Kita unjukin surat, kita unjukin USG varikokelnya yang menyatakan varikokel kemarin, kita unjukin. Terus abis itu bilang sama dokternya kalau misalnya kita minta rujukan ke urologi karena ada indikasi varikokel. Nah, nanti pasti kliniknya atau vaskesnya akan ngasih surat rujukan. Nah, setelah kita dapat surat rujukan untuk ke rumah sakit ketemu dokter spesialis urologi lagi, nah itu ya sesuaikan tahapannya dengan rumah sakit masing-masing. Biasanya rumah sakit itu punya aturan sendiri. Misal kalau untuk pasien BPJS pendaftarannya dari jam segini sampai jam segini, untuk pasien umum dari jam segini sampai jam segini gitu. Jadi biasanya beda rumah sakit, beda aturan. Cuma yang pasti kita harus dapat surat rujukan itu dulu. Nah, tapi untuk varikokel itu ternyata setelah saya tanya teman-teman yang lain juga, nggak semua rumah sakit bisa pakai BPJS untuk varikokel. Jadi mending sebelum minta surat rujukan itu ke vaskesnya, dipastikan dulu rumah sakit yang kalian mau tuju itu, yang dekat daerah kamu tuh varikokel bisa pakai BPJS nggak gitu. Karena tidak semua rumah sakit ternyata bisa pakai BPJS untuk varikokel. Kebetulan kemarin kami di Hermina, ternyata Hermina menerima BPJS untuk varikokel. Jadi pertanyaan untuk emang program hamil bisa pakai BPJS? Nah, itu balik lagi ke rumah sakitnya kayaknya. Karena kita tujuannya ke situ bukan program hamil, tapi lebih ke urusin varikokelnya dulu. Kalau untuk program hamilnya udah pasti nggak bisa pakai BPJS. Kalau nggak salah program hamil pakai asuransi swasta pun nggak bisa. Tapi kita fokuskan dulu untuk operasi varikokelnya aja. Jadi nggak ke SPOG atau nggak ke Opjin, tapi langsung ke urologi gitu. Yang ketiga, apakah langkah selanjutnya setelah operasi analisis sperma lagi kah atau langsung balik lagi ke Opjin? Nah, kami kemarin setelah operasi tentunya dokter urologi akan menjadwalkan untuk konsultasi. Jadi si suami itu 1 bulan pasca operasi itu masih kontrol seminggu sekali, dijadwalinnya seminggu sekali. Nah, setelah seminggu sekali, selama 4 kali, itu kan berarti jatuhnya 1 bulan. Itu 2 minggu sekali. Jadi 2 minggu sekali selama 1 bulan.
itu berarti sampai bulan kedua. Nah setelah bulan kedua ini konsul lagi di bulan ketiga. Nah di bulan ketiga ini suami itu di USG ulang dan analisis sperma. Jadi di USG ulang untuk melihat apakah varikokelnya masih ada atau sudah tidak ada, dan apakah hasil spermanya membaik setelah varikokelnya tidak ada. Karena informasi yang kami terima dari SPOG dan dari urologi bahwa sperma membutuhkan waktu setidaknya 3 bulan untuk memperbaiki dirinya gitu. Jadi habis itu harusnya kita kembali ke obgyn setelah 3 bulan setelah USG ulang, varikokelnya dinyatakan udah tidak ada, analisis spermanya juga udah memenuhi standar normal. Harusnya kita balik lagi ke SPOG untuk meneruskan promil. Tapi alhamdulillah kemarin di bulan keempatnya saya langsung hamil. Jadi ya nggak balik lagi ke SPOG untuk program hamil, tapi balik lagi ke SPOG untuk cek kehamilan gitu. Yang keempat, berapa sih Mbak biaya operasi varikokel dan berapa biaya USG-nya? Nah sebetulnya untuk biaya USG aku pernah upload. Jadi teman-teman mungkin bisa buka channel aku, coba cari di situ. Saya pernah upload berapa biaya USG varikokel. Kalau tidak salah di Hermina itu kurang lebih 700 ribuan. Beda rumah sakit pasti beda harga, beda kelas rumah sakit pasti beda harga. Nah tapi kalau untuk biaya operasi varikokel, karena kami pakai BPJS jadi kami free. Cuma informasi yang saya dapat dari sebelum-sebelumnya, saya sempat cari informasi biaya operasi mulai dari 10 juta sampai 80 juta tergantung rumah sakit mana yang kalian pilih dan metode operasi seperti apa. Karena kan ada yang bedah terbuka kayak suamiku, ada juga yang laparoskopi. Kalau laparoskopi kan bekas sayatannya lebih kecil gitu. Jadi tergantung budgetnya mau operasi di mana. Terus yang kelima, kemarin setelah operasi berapa hari bisa bawa mobil sendiri. Nah kebetulan kayak suamiku tuh Samson. Jadi kita masuk rumah sakit itu hari Rabu malam. Hari Rabu malam kita masuk rumah sakit, nginep dulu tuh semalam. Kamis pagi itu sekitar jam 10-an suami operasi. Nah setelah jam 10 operasi balik masuk kamar inap itu jam 12-an. Besok paginya hari Jumat suami udah boleh pulang karena dia sudah bisa lepas kateter, karena dia udah bisa pipis atau buang air kecil sendiri ke kamar mandi. Jadi kateternya udah bisa dilepas. Nah karena kateter udah bisa lepas, maka dokter udah mengizinkan untuk pulang. Nah pulang dari rumah sakit itu suamiku langsung bawa mobil sendiri. Jadi kemarinnya operasi, besoknya dia langsung bawa mobil sendiri. Nah, tapi balik lagi ke badan masing-masing kayaknya. Balik lagi ke badannya masing-masing. Ada yang 2 minggu katanya masih nyeri-nyeri banget. Ada yang sehari kayak suamiku udah bisa aktivitas. Itu kayaknya balik lagi ke toleransi badannya sendiri untuk menerima sakit atau nyeri ya gitu. Oke, udah panjang juga, nanti kepanjangan. Nanti kita lanjut di part 5. Bye. Assalamualaikum.